Kenalin, nama gue Randy. Saat ini gue kerja di salah satu bank negeri. Gue kerja di bank itu hampir 2 tahunan. Gue punya pacar, namanya Dila. Gue kenal dia waktu masih kuliah dulu di Semarang. Gue anak kedua, punya kakak laki-laki 1 dan adik perempuan 1. Gue terlahir dari keluarga pedagang. Istilah kerennya pembisnis. Bisnis itu bisa dibilang turun-temurun, mulai dari buyut, Mbah Kakung, dan sampai ke anak-anaknya Mbah Kakung termasuk bapak gue. BTW mbah gue punya 5 anak. Nih gue kasih tahu silsilah keluarga gue. Pertama, lahirlah bude gue, terus Pak Ade, terus Bapak, terus Bulek, dan yang terakhir Pak Lek gue. Dari mereka, ada yang jualan sembako hingga material. Sebetulnya gue disuruh ngelanjutin bisnis keluarga, tapi karena pingin hal yang baru, untuk sementara ini gue tolak. Singkat cerita, dari semua anak Mbah Kakung, Pak Lek gue adalah yang paling sukses. Dari awalnya hanya jualan sembako di kios kecil, sekarang punya beberapa supermarket di beberapa kota. Bahkan, katanya sekarang ini mau menambah bisnis makanan, sama bangun kos-kosan. Gue akui emang Pak Lek tuh orangnya pekerja keras banget. Jadi nggak heran kalau sekarang bisa sesukses itu. Dia juga orangnya lembut, sering kasih gue dan ponakan lainnya wejangan. Ya, pokoknya orang Jawa banget. Tapi gue heran sama Pak Lek gue, setelah gue amati dan telisik, Pak Lek gue ini setiap tahunnya rumahnya pasti dirombak atau direnovasi. Padahal, ya kalau gue lihat rumahnya udah bagus. Tapi ya mungkin karena kebanyakan duit jadi bingung kali mau dikemanain uangnya. Singkat cerita lagi, waktu itu gue sama keluarga besar datang ke rumah Pak Lek karena anak ketiga Pak Lek meninggal. Gue lihat Bulek, gue nangis kejer ditinggal anaknya. Gimana nggak shock, orang anaknya sehat, tapi tiba-tiba pas pulang sekolah kecelakaan. Pas dibawa ke rumah sakit nyawanya nggak ketolong. Anak Pak Lik gue masih muda, umurnya 15 tahun. Usia yang masih sangat muda bukan? Pak Lik gue sebenarnya punya anak 4, tapi yang kedua udah meninggal, meninggalnya karena sakit DB. Jadi sekarang anak Pak Lik gue tinggal 2. Waktu itu gue nggak sengaja lihat Pak Lik keluar dari salah satu ruangan. Gue perhatiin itu ruangan gelap, terus kayak ada lampu neon, tapi ada foto sepupu gue yang baru meninggal. Di foto itu juga dikasih kalungan bunga, terus kayak ada sesajennya. Kaget gue liatnya. Secara di agama muslim nggak ada kayak begituan. Gue yang mau perhatiin lebih jauh, tapi udah ketahuan sama Pak Lik. Dia buru-buru tutup pintunya, terus langsung dikunci. Karena ketahuan juga, gue dipelototin sama Pak Lik. Beberapa bulan berlalu, keluarga dihebohin kalau Pak Lik sakit keras. Sama seperti anaknya, Pak Lik tadinya sehat walafiat, tapi tiba-tiba sakit. Sakitnya juga kayak nggak wajar gitu. Kulitnya jadi kehitaman, badannya gemetar, terus matanya melotot. Pastinya keluarga gue shock dengernya. Bulik cerita, kalau syarat pesugihan itu harus renovasi rumah setahun sekali, dan ada syarat lainnya. Nama pesugihan itu Kandang Bubrah. Dan ternyata anaknya meninggal juga karena pesugihan itu. Gila ya, efek negatif pesugihan itu ngeri. Bulik gue minta bantuan sama keluarga buat kasih solusi. Tanpa basa-basi pun, keluarga gue langsung panggil ustadz buat ngobatin Pak Lik. Keluarga gue takut kalau Pak Lik gue jadi korban selanjutnya karena Pak Lik nggak bisa memenuhi salah satu syarat yang diminta sama dukunnya. Entah syarat apa yang diminta. Setelah beberapa ayat dikumandangkan sama ustadz, Pak Lek gue mulai membaik. Dan setelahnya usaha Pak Lik gue mulai ada kemunduran. Buat kalian, kalau pingin kaya, ya usaha. Jangan pakai cara instan, karena sesuatu yang instan itu hilangnya juga cepat. Apalagi kalau main dukun, nyawa taruhannya. Sekian.